Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu, selaku pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Di sini saya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Hafid Nur Alfianto, NIM 240201020657 dari kelas MJ 804. Izin menyampaikan presentasi terkait Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Oke, di sini saya membahas jurnal dari Andri Boykoa, Vira Sendri, KB, dan Olha Boykop. Yang pertama, untuk bagian abstrak. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan pada perusahaan dengan produksi multikomponen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif, perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian risiko dan keamanan cyber. Hasil praktis utama dari penelitian ini adalah usulan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko, pasokan dalam kondisi ketidakpastian serta usulan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Selanjutnya, untuk di bagian latar belakang, manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah pengaturan, perencanaan, kontrol, dan realisasi alur produk mulai dari desain dan pembelian, produksi hingga distribusi ke konsumen akhir. Sistem supply chain management memungkinkan pemenuhan permintaan produk yang jauh lebih baik dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. Implementasi dari supply chain management ini dapat memberikan keuntungan kompetitif seperti mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan. Ada range 20 sampai dengan 40%, range yang cukup lumayan. Mengurangi biaya pembelian bisa sampai 5 sampai dengan 15% dan mengurangi persediaan gudang itu juga 20 sampai 40%. Karena saat ini dalam pengembangan teknologi supply chain management ditentukan oleh kemungkinan besar yang ditawarkan oleh internet yang memungkinkan jaringan produsen, pemasok, dan perusahaan dagang untuk terjalin secara online. Meskipun ada keuntungan nyata dari manajemen pasokan berbasis web, namun masih terdapat sejumlah besar ketidakpastian dan risiko keamanan cyber. Nah, ini kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, kita cari tahu apa sih variabel penelitian dan fokus-fokus areanya. Variabelnya antara lain ada ketidakpastian dan risiko pasokan. Menganalisis sumber ketidakpastian, tujuan untuk menganalisis sumber ketidakpastian untuk prediksi risiko pasokan. Berikutnya ada juga dari segi ancaman keamanan siber. Pada ancaman keamanan siber ini kita perlu mengidentifikasi kerentanan dan metode serangan siber dalam konteks supply chain management. Berikutnya juga ada kerentanan serangan web. Nah, apa sih di dalam kerentanan serangan web ini? Ada aplikasi yang berpotensi tidak diinginkan dan trojans. Berikutnya ada juga dalam bentuk spyware and kompromi email bisnis. Lalu ada juga faktor atau variabel terkait dengan kerentanan serangan layanan. Dari mana sih kerentanan serangan layanan ini? Itu bisa dari layanan DevOps yang tidak terkonfigurasi dengan benar, bisa dari risiko pada teknologi cloud, serta kerentanan pada perangkat IoT. Perangkat IoT itu Internet of Things atau eh, perangkat-perangkat yang dapat dijalankan
dengan fungsi dari internet. Oke, selanjutnya kita membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ancaman malware umum. Di sini kita dapat lihat dari November 2017 hingga Mei 2018, ancaman yang paling umum adalah salah satu yang tertinggi angkanya atau kasus yang terjadi adalah Trojan Droppers. Nah, di sini Trojan Droppers kemudian disusul dengan malware. Itu terdapat 23.979 kasus. Tadi Trojan Droppers ada 32.737 kasus. Dan Trojanis yang mengalihkan browser itu ada 23.727 kasus. Dari ancaman malware umum itu kita berlanjut ke risiko spyware. Hasil penelitian menunjukkan spyware dapat mencuri informasi pengguna dan perusahaan. Nah, ini berimplikasi pada mengurangi efektivitas perangkat keamanan serta meningkatkan jumlah infeksi malware lebih lanjut. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kerentanan layanan DevOps sekitar 75%, server COUCHDB atau CouchDB, dan lebih dari 75% server Elasticsearch dapat diklasifikasikan sebagai terbuka maksimal atau dapat diakses melalui internet tanpa memerlukan autentikasi. Lebih dari 1.000 instan Docker juga ditemukan terbuka maksimal. Selain itu, dari hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat risiko infrastruktur tak terkelola. Di sini diperkirakan bahwa 20% hingga 40% infrastruktur jaringan dan perangkat tidak dapat diakses untuk dianalisis atau dikelola oleh organisasi sehingga dapat menciptakan celah keamanan. Kerentanan IoT juga banyak perangkat IoT tertinggal dalam hal keamanan dibandingkan sistem desktop dengan pembaruan dan pelaporan risiko yang hampir tidak ada. Perangkat ini sering berjalan pada aplikasi yang sudah usang dan rentan seperti Windows XP. Nah, dari seluruh hasil penelitian terkait Information System for Supply Chain Management untuk Uncertainties, Risk, and Cybersecurity, itu kita dapat menarik kesimpulan eh, dalam beberapa aspek ya, teman-teman. Organisasi itu sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa organisasi perusahaan kita nih atau kantor kita ternyata di sini memerlukan analisis konteks keamanan secara real time. Tujuannya apa? Untuk memastikan kontrol yang mudah dan mendeteksi pergerakan penyerang dalam jaringan. Nah, eh, dengan menganalisis konteks keamanan yang real time ini kita dapat segera mengetahui teman-teman bagaimana solusi yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengetahui ancaman dari keamanan sistem pada organisasi kita ataupun pergerakan penyerangnya, kita secara real time ya eh, harusnya. Jika secara real time kita udah bisa tahu, maka kita dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan pengamanan pada sistem di organisasi kita. Selanjutnya di kesimpulan kedua, kita juga organisasi harus secara teratur dan otomatis menginventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan mereka karena pemantauan manual tidak lagi efektif. Maksudnya apa? Di sini diharapkan organisasi dapat membuat sistem yang terstruktur dan sistematis sehingga seluruh perangkat yang terkoneksi kepada sistem organisasi itu dapat kita inventarisasi dengan baik atau kita tahu posisi-posisinya, kita tahu siapa yang menggunakan sehingga dengan sistem yang sudah terotomatisasi tersebut kita dapat meminimalisir risiko keamanan. Selanjutnya, perusahaan juga harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan tersebut. Nah,
Ini sejalan dengan apa yang terjadi di organisasi saya ya, Kementerian Keuangan. Di organisasi kami menggunakan sistem verifikasi dua faktor atau two factor authentication. Nah, tidak hanya dengan password, tapi kita juga menggunakan autentikasi dari Google atau dari Microsoft. Sehingga dengan adanya double authenticator ini, eh, kita akan lebih kuat untuk memverifikasi akses kepada sistem kita. Selain itu, di kesimpulan yang terakhir terdapat industri transportasi yang menjadi dasar SCM sedang beralih dari sistem tertutup ke sistem berbasis IP yang terhubung untuk memenuhi permintaan konsumen akan baru yang aman dan mobile. Nah, dengan kemajuan teknologi, sistem transportasi saat ini beralih ke basis IP ya, dan tidak lagi menggunakan sistem yang lama, sehingga dapat memenuhi harapan dari konsumen terhadap pelayanan yang lebih fleksibel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.